Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Komorbid dakwah itu diawali dengan dakwah yang dilakukan secara infiradi atau one man show. Dakwah one man show merujuk pada model dakwah atau penyampaian ajaran Islam di mana seorang dai, ustadz atau penggerak dakwah bekerja sendiri atau single factor dalam merencanakan, menyusun materi, hingga menyampaikan dakwah tanpa dukungan tim yang solid. Gaya ini sering dikaitkan dengan individu yang dominan, memiliki kemampuan orasi tinggi, namun cenderung menanggung semua beban operasional sendirian. Komorbid dakwah ini melingkupi dua aspek dakwah, secara maknawiyah dan amaliyah. Aspek maknawiyah melahirkan komorbid mental dakwah berupa emosional atau infialiyah, kultus individu, wijahiyah, merasa hebat, iktizaziyah, dan meremehkan intikosiyah. Sedangkan aspek amaliyah melahirkan komorbid amal dakwah berupa dakwah yang asal-asalan, afiyah, parsial, juz'iyah, membebek, taklidiyah, dan tambal sulam tarqi'iyah. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, komorbid dakwah baik secara maknawiyah dan amaliyah itu kenyataan dan fakta di lapangan. Harus ada upaya perbaikan tentunya. Perbaikannya dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam satu riwayat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu melakukan jual beli dengan sistem 'inah, menjadikan dirimu berada di belakang ekor sapi, redho dengan cocok tanam, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menjadikan kamu dikuasai oleh kehinaan. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari dirimu sebelum kamu rujuk atau kembali kepada agama kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi asasnya ialah rujuk atau kembali kepada Islam. Karena Islam itu adalah ajaran hidup yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kusempurnakan buatmu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yas'uhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Dan tidaklah akan baik umat akhir ini melainkan dengan apa yang telah baik pada awal umat ini. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dalam hadis dari Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda sementara kami sedang duduk-duduk di atas sebuah hamparan atau tikar. Wa dzakara lahum Rasulullah SAW yauma annaha satakunu fitnah falam yasma'hu katsirun minan nas
Faqala Mu'adz bin Jabal, ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalu ma qala innaha satakunu fitnah. Faqalu fa kaifa lana ya Rasulullah wa kaifa nasna? Qala tarji'una ila amrikumul awal. Suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Tetapi kebanyakan sahabat tidak mendengarnya. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian tidak mendengar perkataan Rasulullah? Mereka bertanya, apa yang disabdakan Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Mereka bertanya, bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian kembali kepada urusan yang pertama kali. Hadis riwayat At-Tabrani dan At-Tahawi. Yang dimaksud dengan kembali kepada urusan yang pertama kali ialah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, marilah kembali kepada ajaran agama kita ini, ajaran yang Allah telah redhoi dan penuh dengan barakah dan kenikmatan. Janganlah kita abai dan lalai, apalagi dengan sengaja meninggalkannya. Hal ini sudah barang tentu akan melahirkan kehidupan yang kering dan gersang, yang membuat hati menjadi keras dan kehilangan keberkahan serta kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 96. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.